Anda tidak punya kewenangan dan hak untuk membahas, mendiskusikan mengenai agama orang lain. Ini lagi orang yang menunggangi isu daripada Elia Miron, yaitu siapa lagi kalau bukan John LBF. Ya, siapa yang tidak kenal dengan John LBF? Ya, di dalam video di atas dia ngomongin soal dan mengomentari ya, dan bahkan menyuruh Elia dan juga Dr. Richard Lee untuk tidak lagi membahas-bahas soal agama orang lain ya. Kalau mau buat konten, buatlah konten tentang agama sendiri, jangan membahas, mereview agama orang lain. Dan ya, John LBF menyuruh untuk menghentikan semua konten-konten yang berbau agama lain. Pertanyaannya, halo Pak John LBF, siapa yang membahas agama orang lain? Kalau Anda perhatikan video ataupun akun daripada Elia Miron, dia itu bukannya membahas agama orang lain ya, dia kan seorang apologet. Jadi Anda nggak tahu kan apologet itu apa? Nah, apologet itu, seorang apologet itu bertugas di mana ketika ya imannya itu diserang oleh orang lain, imannya disalahartikan, ajarannya disalahartikan oleh kaum muslim atau siapapun itu. Nah, disinilah tugas dia, tanggung jawab dia ya, sesuai dengan imannya untuk memberikan sebuah pembelaan terhadap ajaran yang disalahgunakan, ajaran yang keliru itu. Inilah yang dimaksud dengan seorang apologet. Jadi dia bukan ya ngomong tanpa dasar. Dia ngomong karena ada orang dari kaum Anda ya itu menyinggung, menyerang, menyalahgunakan ya, menyalahartikan ajaran dari para Kristen dan bahkan terang-terangan menghina ajaran Kristen ataupun menghina Tuhan orang Kristen. Disitulah tugasnya dia ya, tanggung jawab dia sebagai seorang apologet, sebagai seorang Kristen untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan, meluruskan ya pandangan-pandangan yang keliru, yang liar itu tentang ajaran Alkitab. Jadi perlu diperhatikan siapa dulu yang menyinggung ajaran agama orang lain, bukan dari pihak Kristen tetapi justru dari pihak Anda gitu. Itu si Donditan, Zuma, Umi Riva, itu harusnya yang ada kritik, bukannya justru Elia yang disuruh menghentikan konten-kontennya ya, dan disuruh membuat konten yang berbau agamanya sendiri saja. Dia itu sudah membuat konten-konten tentang agamanya dia, pembelaan tentang agamanya dia ya. Walaupun itu memang ya dari kebanyakan kan videonya kan stit ya, berupa stit video dari orang-orang ya, saya pikir kebanyakan mayoritas dari kaum Anda itu ya, yang menyalahartikan ajaran Kristen, yang berpikir liar ya, menafsirkan secara liar ajaran agama Kristen dan menghina Tuhan orang Kristen. Disitulah dia tugas Elia, tanggung jawab Elia sebagai seorang apologet Kristen untuk memberikan pembelaan terhadap imannya, terhadap ajarannya. Begitu yang tepat. Jadi Anda jangan apa ya, jangan salah dalam berpikirnya itu. Anda itu sedang logika falasia itu, sedang membuat sebuah logika falasia ya, kesalahan dalam berpikir ya, seperti penyesatan dalam berpikir kepada semua orang ya, seolah-olah Anda tidak melihat ya balok yang ada di mata Anda sendiri ya, di mata kaum Anda sendiri ya. Anda melihat selumbar di mata orang lain tetapi nggak melihat balok di mata Anda sendiri, di mata kaum Anda sendiri yang begitu besarnya, yang justru datang dari mereka dulu, mereka yang terlebih dahulu menyerang, membahas-bahas agama orang lain, membahas-bahas ajaran orang lain, menyerang ajaran agama orang lain ya. Itu si Donditan, si Zuma ya. Anda pikir orang-orang kayak gitu bukannya justru yang Anda kritik? Harusnya Anda bersikap objektif ya. Kalau Anda hanya menyerang, hanya mengkritik Elia Miron dan Dr. Richard Lee ya, saya pikir Anda itu sangat subjektif ya, dan Anda hanya menunggangi isu daripada Elia Miron ya untuk sebuah popularitas ya. Iya, make sense dan masuk akal kalau pandangan saya seperti itu. Ini hanya opini saya pribadi, dan menurut saya ya, saya benar-benar yakin karena Anda nggak bersikap objektif dalam menilai semua ini gitu ya. Anda nggak melihat akun Elia Miron itu akun apa ya, itu akun apologet, dia seorang apologet. Jadi tugas dia, tanggung jawab dia untuk memberikan pemahaman, meluruskan pandangan-pandangan yang liar dari kaum kalian ya, yang kebanyakan dari kaum kalian yang menyalahartikan ajaran Kristen, yang keliru dalam menafsirkan, yang liar dalam menafsirkan ajaran Kristen. Itu yang
dilakukan oleh Elia. Jadi Anda juga nggak punya hak untuk menyuruh Elia untuk menghentikan konten-konten tentang agama itu, karena itu memang tugas dan tanggung jawab dia. Dia bukan tanpa dasar untuk ngomongin agama orang lain atau bersentuhan dengan agama orang lain. Itu hanya sebuah kebetulan, karena memang orang-orang yang menyerang, yang membahas agama Kristen itu adalah orang ataupun dari kaum kalian. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan seolah-olah menjadi seorang yang playing victim, yang seolah-olah merasa jadi korban, orang-orang yang terzolimi, merasa jadi orang yang terzolimi, gitu ya. Padahal justru orang Kristen yang seharusnya marah-marah, ya, orang Kristen yang seharusnya menuntut kalian, ya, orang-orang oknum-oknum yang menyerang agama Kristen, menyerang ajaran Kristen, ya, orang Kristen yang seharusnya mengatakan bahwa itu ada sebuah penistaan agama. Tapi ya saya yakin pasti kalau orang Kristen menuntut itu sebagai sebuah penistaan agama, pasti tidak akan didengar. Ya, kemungkinan kecil pasti tidak akan didengar. Ya, apalah arti daripada suara kaum minoritas di bangsa Indonesia ini? Ya, nggak ada artinya gitu ya. Tapi kalau kalian disinggung, disindir, ya, walaupun apa yang diucapkan Elia itu bukan terang-terangan merujuk kepada nabi kalian, ya, dia jelas-jelas tidak ada menyebutkan nama, ya, dan juga inisial, kan udah jelas dalam klarifikasinya. Tetapi kalian melaporkan itu sebagai sebuah penistaan agama, dan itu ya kalau sampai didengar oleh kepolisian dan kepolisian bertindak secara subjektif dan akhirnya mempidanakan Elia, maka wah, ya kita bisa tahu hukum di Indonesia itu ya seperti itu, ya, carut marut seperti itu, ya, tidak adil kepada kaum minoritas, ya, tumpul kepada tajam kepada kaum minoritas dan tumpul kepada sesama kaumnya, ya, agama mayoritas di negeri ini. Karena itu sangat tidak adil, sangat menyedihkan, ya. Jadi kalian tolonglah gitu ya. Jadi harus fair, harus objektif dalam menilai semua ini. Siapa duluan yang melakukan penyerangan terhadap agama orang, membahas agama orang lain, itu yang dikritik. Baru ya kalau misalkan didapati bahwa Elia itu langsung membahas ajaran orang lain, agama orang lain tanpa ada sebab musababnya, baru kritik itu cocok untuk dia. Tapi kalau tidak, ya Anda nggak berhak ngomong untuk menghentikan ya apa yang dia buat, ya, konten-konten apologetnya, penginjilannya di media sosial. Anda nggak punya hak. Siapa Anda? Ya, hanya seorang John LBF yang bisa berhak menghentikan penyampaian Injil, pengajaran yang dilakukan oleh Elia Miron kepada banyak orang tentang kesalahan berpikir dari orang-orang yang menafsirkan secara liar, ya, secara keliru ajaran agama Kristen. Ya, Anda nggak punya hak. Jadi tolonglah ya. Jadi kalau ngomong ya harus dipikirkan dulu, ya, harus ngomong secara objektif. Apalagi Anda adalah seorang influencer. Seperti itu ya kira-kira. Bagaimana menurut kalian terkait John LBF ini? Silakan berkomentar di bawah. Haleluya, haleluya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, itu tadi cuplikan videonya, dan video itu sangat viral sekali di medsos, terutama sekali di aplikasi TikTok. Setelah Brother Elia Miron tampil di publik, di media sosial, dia menyampaikan Injil, dia membantah tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan oleh para pemikus terhadap iman kekristenan, maka banyak sekali orang kebakaran jenggot, saudaraku. Banyak sekali orang bersuara dan mereka sudah mulai menyalahkan Elia Miron. Ditambah lagi di saat Elia Miron tampil di sebuah podcast yang sangat ternama, yaitu Dr. Richard Lee. Ketika Dr. Richard Lee bertanya, Elia punya hak untuk menjawab, karena itu di sebuah podcast tanya jawab, ya tentunya apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Di saat penanya mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus, dibantahlah oleh saudara kita Elia Miron. Dibantah dengan data-data yang ada, dan dengan penuh sopan santun dia menunjukkan kalau dia adalah anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Dijawab dengan penuh kasih, dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Elia Miron mengatakan itu tidak sama. Dilihat dari segi manapun itu tidak sama. Bahkan Elia Miron meminta dengan penuh hormat supaya tidak ada ayat-ayat Alkitab diambil untuk membenarkan tafsir kitab mereka, Bapak Ibu.
Nah, ini sebenarnya satu masukan yang sangat baik kalau teman-teman itu mau berpikir. Ya, kalau salah ya akui salah. Kalau keliru, akui keliru. Kan ketika kita mengakui kesalahan, kita tidak rendah kok. Kita tidak ada yang merendahkan. Bahkan banyak orang memuji kita ketika kita mengakui kesalahan dan kita minta maaf. Dan sudah semestinya memang manusia ini selalu punya kesalahan, punya kekeliruan, dan punya kesilapan. Tinggal minta maaf. Oh ya, kami salah karena sudah mengambil ayat-ayat Anda, kitab-kitab yang kalian imani, untuk membenarkan tafsir kami misalnya. Ya, tinggal begitu kan beres, selesai. Nah, Bapak Ibu, yang sangat konyol sekali adalah ketika ada di antara teman-teman dari seberang pihak para polemikus, di saat mereka menghina iman kita, menghina Alkitab dibacakan ayat demi ayat lalu ditafsirkan menurut pikirannya, itu orang pada tiarap semua. Orang-orang tertentu yang hari-hari ini berbicara di media sosial menyalahkan saudara kita, Brother Elia Miron, itu mereka pada tiarap semua, pada diam semuanya, seolah-olah mereka tidak melihat dan tidak memperhatikan. Tetapi apakah betul-betul mereka tidak melihat, tidak memperhatikan, dan tidak mendengar? Tidak mungkin, karena itu juga beredar di media sosial, ditonton oleh orang banyak, dilihat oleh orang banyak, disaksikan dan didengar oleh orang banyak, di mana oknum-oknum tertentu dengan begitu nyata menghina ketuhanan Yesus. Makanya lakum dinukum waliyadin itu benar-benar dihidupkan. Agamamu bagimu, agamaku bagiku, kitabmu kitabmu, kitabku kitabku. Mari kita berjalan di dalam masing-masing. Kita juga punya Tuhan masing-masing kok. Ya, Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Kita tidak mengotak-ngatik itu semuanya. Sudah kita berjalan menurut keyakinan masing-masing dengan apa yang kita imani dan dengan apa yang kita percayakan. Ini sudah diatur, ya. Ya, jadi kalau mau melihat ini, ya lihat juga bagaimana di pihak itu dengan terang-terangan menghina Tuhan Yesus, dengan terang-terangan menghina ayat Alkitab, dengan terang-terangan mengatakan saya bisa tunjukkan kalau Alkitab kalian itu palsu. Nah, ini ada oknum-oknum tertentu dari pihak polemikus berbicara dengan begitu lantang di media sosial. Kemana suara kalian? Ya, ini khususnya orang-orang yang mengoreksi orang-orang yang menyalahkan, ya, bahkan orang-orang yang terkesan sangat tidak senang terhadap Brother Elia Miron. Dan kami juga sebenarnya punya hak yang sama, tapi kami tidak melakukan itu. Kami hanya mempertanyakan, kemana kalian di saat kalian melihat orang di depan mata kalian yang dengan begitu keji menghina iman kekristenan, mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Dengan suara lantang dia mengatakan saya bisa tunjukkan ayat dan bukti kalau kitab kalian itu palsu, Tuhan kalian itu bla 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 bla. Seandainya kita mengatakan hal yang sama seperti para polemikus itu katakan, sudah ditangkoi, sudah didemo berjilid-jilid. Nah, tapi puji Tuhan, mengenai apa yang disampaikan oleh Elia Miron, tidak ada orang yang demo dikarenakan benar yang disampaikan oleh Elia Miron. Nah, ini cuma mereka tidak mau terima, tidak mau mengakui, itu saja. Itu saja. Dijawab dengan penuh lemah lembut, dengan rendah hati, dengan sopan santun. Nah, apa yang membuat saudara marah? Seharusnya saudara harus menegur orang-orang tertentu, para polemikus yang setiap saat menghina iman kekristenan, menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab. Ya. Nah, kembali lagi saudaraku dikasih Tuhan, mari teman-teman, khususnya para polemikus dan RT 0666, berjalanlah di rel masing-masing menurut keyakinan masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Kita punya kitab, punya Tuhan masing-masing. Ya. Sudah sangat jelas sekali antara Isa dan Yesus itu bukan pribadi yang sama. Di dalam Al-Quran begitu jelas dikatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Begitu pula di dalam Alkitab sudah begitu jelas dikatakan, ditulis kalau Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Maka dia sendiri mengatakan kepada para murid, anak manusia akan diserahkan.
Nah, itu artinya nubuatan tentang kematian dia di atas kayu salib itu begitu nyata dia di perjanjian lama, di perjanjian baru. Sebelum disalibkan bahkan dia sudah mengingatkan para murid supaya para murid kuat dan tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, jangan menyangkal, sekalipun ada banyak di antara para murid menyangkal. Walau tidak dengan mulut tetapi dibuktikan ketika Yesus diseret, ketika Yesus Hamasiah diarak, dicambuk, diludahin, dipukul, digebukin dan dibawa ke bukit Golgota untuk disalib. Banyak para murid itu lari dan itu sudah termasuk penyangkalan. Memang bukan penyangkalan dengan mulut, dengan perkataan, tetapi penyangkalan lewat sikap. Yang penyangkalan lewat mulut itu jelas-jelas adalah Petrus. Dan sebelum Petrus menyangkal pun, Yesus Hamasiah sudah mengatakan bahwa engkau menyangkal aku. Nah, ini artinya Bapak Ibu, nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab itu sudah begitu jelas mengenai penyaliban. Sementara di dalam Al-Quran, iman saudara kita dari seberang itu tidak ada. Isa Al-Masih tidak mungkin mati di atas kayu salib, karena ada ayat di dalam Al-Quran dia tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya, tetapi yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Sementara Isa Al-Masih pada saat kejadian diangkat oleh Allah. Kemana diangkat kita tidak tahu, apakah diangkat ke surga atau diangkat ke sisi Allah atau diangkat kemana kita tidak tahu Bapak Ibu ya, karena itu iman mereka. Jadi mari berjalan di dalam masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.